Selamat pagi teman-teman, perkenalkan kami dari Laguna Team dan hari ini kami akan mempresentasikan topik yang sangat menarik. Bagaimana memahami pelanggan secara mendalam dapat menjadi kunci sukses dalam bisnis kami. Slide selanjutnya. Terus, pada dasarnya, memahami pelanggan adalah kunci utama dalam kesuksesan bisnis. Mengapa? Karena semakin baik kita memahami pelanggan, semakin baik kita bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan produk atau layanan yang tepat. Yang pertama, dalam melakukan hal ini, itu ada empathy map, adalah sebuah alat untuk memahami apa yang dirasakan, dipikirkan, dan dialami pelanggan. Yang kedua ada customer profile, yaitu data spesifik pelanggan seperti demografi, preferensi, dan kebiasaan belanja. Lalu yang ketiga user persona, adalah sebuah karakter fiktif yang mewakili segmen pelanggan tertentu untuk mempermudah analisis kebutuhan mereka. Dan yang keempat, customer journey, yaitu perjalanan pelanggan dari mengenal produk hingga menjadi pelanggan setia. Next. Sebelum memulai topik utamanya, perkenal izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim saya yang dimulai dari saya sendiri yaitu Muhammad Rizky dengan NIM 102022430039. Dilanjutkan dengan saya, Paris, dengan NIM 1020224067. Dilanjutkan dengan saya, Putu Gede Aris Pramana Nugraha dengan NIM 10 2022 404137. Dilanjutkan dengan saya, Novel Grafis Lampa 10 20 22 400303. Kemudian yang terakhir saya Muhammad Saladin Hanafi dengan NIM 10 2022 4040. Di sini saya, Novel Grafis Lampa, akan menjelaskan empathy map. Empathy map membantu kita untuk memahami bagaimana mereka berpikir, merasa, mengatakan, dan melakukan sesuatu terkait keseimbangan hidup dan kesehatan mereka. Di sini saya akan jelaskan secara garis besarnya. Untuk pada bagian Think, Saladin menyadari bahwa dia butuh lebih banyak waktu untuk menyesuaikan jadwal hidup sehat. Dia juga tahu bahwa lingkungannya itu kurang mendukung, tetapi dia tetap ingin berusaha sendiri. Pada bagian Feel atau perasaan, Hanafi tidak puas dengan kondisi kesehatannya saat ini dan merasa frustasi karena sulit menjaga pola makan yang teratur. Selain itu, dia merasa kesulitan membagi waktu dengan efektif. Pada bagian say, Saladin sering mengeluh tentang kesulitan menjaga pola makan dan merasa lingkungannya itu tidak mendukung kebiasaan hidup sehat. Namun dia juga menyadari bahwa dia harus lebih disiplin. Pada bagian do atau tindakan, untuk menjaga kesehatan Saladin, dia rutin mengonsumsi vitamin pagi hari dan berusaha meluangkan waktu untuk berolahraga, meskipun tidak selalu rutin. Namun pola tidur dan makannya masih kurang teratur. Pada bagian bawah yaitu ada pain dan gain. Tantangan utama Saladin adalah lingkungan yang kurang mendukung, pola makan yang tidak terjaga, dan kesulitan membagi waktu untuk hidup sehat. Dia ingin mencapai kondisi fisik dan mental yang lebih baik, memiliki kebiasaan hidup yang lebih terstruktur dan disiplin, serta lebih fokus dan stabil dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Next. Pada bagian empathy map, Agung Subroto. Di sini ada bagian think, yaitu Agung ingin menjaga pola hidup sehat di tengah jadwal kerja yang padat. Dia juga memikirkan bagaimana mencapai posisi eksekutif tanpa mengorbankan kesehatannya. Pada bagian feel, dia merasa frustasi karena sulit menemukan keseimbangan antara pekerjaan, olahraga, dan istirahat. Selain itu, dia khawatir tekanan kerja akan berdampak pada kesehatannya. Pada bagian say, Agung sering berbicara tentang pentingnya manajemen waktu, networking, dan menjaga stamina fisik serta mental agar tetap produktif dalam jangka panjang. Pada bagian do atau tindakan, Agung sering mencoba menjaga kesehatannya dengan berolahraga sebelum kerja,
menggunakan smartwatch untuk memantau kondisi tubuh, dan membaca buku atau artikel tentang strategi bisnis. Pada bagian bawah yaitu pain dan gain, kesulitan utama Agung adalah menyeimbangkan karir dengan kehidupan pribadi. Jadwal kerja yang padat juga membuatnya sulit untuk menjaga pola makan dan hidup sehat. Agung ingin mencapai keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi, serta memiliki keterampilan kepemimpinan yang lebih baik. Next. Di saat ini kita melihat customer profile dari Hanafi yang membantu kita untuk memahami bagaimana produk kita dapat memenuhi kebutuhannya. Seperti pada bagian customer job, ditunjukkan bahwa dia menginginkan produk yang bisa membantu dalam menjaga postur tubuh agar lebih baik, meningkatkan pola tidur yang lebih sehat, dan meningkatkan komunitas sehat untuk memotivasi dirinya sendiri. Lalu di bagian gain, keuntungan yang diharapkan dari penggunaan produk yang kita buat, ia ingin ia ingin mendapatkan manfaat seperti bagaimana rutinitas yang lebih sehat dan berkualitas, motivasi yang lebih tinggi untuk menjalani pola hidup sehat, serta postur tubuh yang lebih baik dan lebih stabil. Lalu ada pains yang menjelaskan masalah yang dialami, seperti yaitu bagaimana ia kesulitan menjaga pola tidur yang teratur, kurangnya motivasi dalam menjalani gaya hidup sehat, dan sulitnya menemukan komunitas yang mendukung pola hidup sehat. Next. Selanjutnya kita melihat customer profile dari Agung Subroto yang memiliki kebutuhan dan tantangan yang serupa, namun dengan beberapa perbedaan. Di bagian customer job, diterangkan Agung itu membutuhkan produk yang bisa meningkatkan produktivitas dan membantunya mencapai tujuan. Dengan fitur seperti fitur menjaga performa kerja tetap lebih baik, meningkatkan fokus dan daya tahan tubuh, serta membantu pola hidup sehat. Pada bagian Kigen, dia ingin menggunakan produk kita dan berharap mendapatkan manfaat seperti bagaimana hidup lebih sehat dan lebih berkualitas. Kedua, lebih berenergi dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan meningkatkan kebugaran fisik serta mental. Lalu di bagian pain atau masalah yang dihadapi dalam pencapaian tujuan ini yaitu bagaimana dia kesulitan dalam menjaga pola hidup sehat, kurangnya waktu untuk berolahraga dan menjaga kebugaran, serta masalah dengan kesehatan fisik akibat pola hidup yang tidak teratur. Dari pemetaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa produk yang kita perlu rancang tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga untuk membangun kebiasaan sehat yang berkelanjutan dan menciptakan komunitas yang saling mendukung. Next. Nah, selanjutnya adalah user persona dan juga produk. Apa sih itu user persona? User persona adalah karakter fiksi yang menggambarkan target audiens dari pengguna produk yang sudah kita rancang. Dan dalam hal kali ini kita mengambil dua buah sampel yakni Muhammad Salidin Hanafi dan juga Bapak Agung Subroto. Dan sekarang kita akan mulai menjelaskan mengenai user persona dari Muhammad Saladin Hanafi yang dimulai dari personanya. Hanafi merupakan seorang mahasiswa jurusan Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri di Universitas Telkom. Anak dalam skenarionya, seorang Hanafi merupakan mahasiswa yang sedang khawatir akan kesehatan tubuhnya dan sedang berusaha untuk memperbaiki pola makan dan juga pola tidurnya. Goal, Goals yang dimiliki Hanafi adalah membangun rutinitas tidur yang lebih teratur dan cukup, kemudian memperbaiki pola makan yang lebih sehat dan seimbang. Kemudian ada pain pointnya, yaitu kesulitan dalam menjaga pola tidur yang teratur akibat aktivitas akademik dan juga sulit mempertahankan pola makan sehat secara konsisten. Kemudian di bagian personality, harap Hanapi sadar akan pentingnya kesehatan, namun masih dalam tahap belajar untuk mengelola kesehatannya.
dan juga motivasi tinggi untuk memperbaiki diri, tetapi Hanapi masih membutuhkan dorongan yang dan strategi yang tepat. Kemudian ada di internship-nya. Hanapi mempelajari tentang pola hidup sehat seperti nutrisi dan juga kebiasaan hidupnya. Kemudian bereksperimen dengan resep dan de- de- resep makanan makanan sehat. Lalu di bagian skill, Arapi beradaptasi terhadap rutinitas baru meskipun ia membutuhkan waktu yang benar-benar untuk benar-benar terbiasa dalam rutinitas tersebut, dan juga kemampuan mencari informasi terkait kesehatan dari sumber yang terpercaya juga. Lalu selanjutnya ada tech save safeness, yakni terbiasa menggunakan aplikasi untuk produktivitas dan kesehatan, dan juga memanfaatkan media sosial untuk mencari inspirasi terkait pola makan dan juga pola tidur yang sehat juga. Nah, selanjutnya juga sekarang kita akan menjelaskan mengenai produk yang produk yang kita tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Hanapi tadi. Yang pertama ada dari permasalahan tersebut, produk ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk membangun rutinitas tidur yang lebih teratur dan juga memperbaiki pola makan yang lebih sehat dan seimbang. Kemudian our our produk ini diharapkan dapat menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh Hanapi ya ini kesulitan dalam menjaga jadwal tidur yang teratur akibat aktivitas akademik, serta tantangan dalam mempertahankan pola makan makan sehat serta konsisten. Kemudian produk ini dirancang dengan permasalah untuk menyelesaikan permasalahan mahasiswa yang memiliki pola tidur yang tidak teratur dan juga pola makan yang kurang sehat. Kemudian aplikasi kami menawarkan aplikasi pengingat cerdas untuk jadwal tidur, membangun kebiasaan sehat, serta merekomendasikan makanan sehat juga. Kemudian bagaimana kita dapat menentukan bahwa aplikasi ini dapat bekerja dengan sesuai, yakni mahasiswa mulai mahasiswa atau user mulai tidur dan bangun lebih teratur, kemudian mengkonsumsi makanan sehat serta lebih konsisten makanan sehat lebih konsisten, serta merasakan peningkatan energi dan fokus dalam aktivitas akademik. Sekian penjelasan user persona dan juga produk yang kami tawarkan untuk mengatasi permasalahan dari Muhammad Saladin Hanapi. Selanjutnya untuk user personal dari Agung Subroto akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Kemudian di sini ada bio dari Agung Subroto. Dia adalah seorang pria kantoran yang ingin mencapai keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi. Ia bekerja sebagai manajer menengah di sebuah perusahaan besar dan ingin menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat. Kemudian di sini ada skenarionya. Beliau adalah seorang profesional yang ingin meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik dalam bekerja, menemukan cara untuk mengelola stres, serta membangun hubungan kerja yang lebih suportif dan positif. Di sini ada 4 poin goals, yaitu menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi, kemudian mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan dalam bekerja, kemudian membangun hubungan kerja yang harmonis dan suportif, kemudian mengembangkan karir dengan cara yang sehat dan berkelanjutan. Dan selanjutnya di sini ada poin-poin yang dimiliki Agung Subroto, di antara lain ialah sulit menemukan waktu untuk diri sendiri karena tekanan kerja yang. Kemudian kurangnya dukungan untuk kesehatan mental di tempat kerja dan tantangan dalam menetapkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kemudian di sini ada personality. Di sini ada 3, yaitu berorientasi pada pertumbuhan tetapi mulai menyadari pentingnya keseimbangan hidup. Kemudian ingin berkembang secara profesional tanpa mengorbankan kesehatan mental dan fisik. Adaptif terhadap perubahan tetapi masih mencari strategi kerja yang lebih sehat. Kemudian ada interest, yaitu
Agung Subroto ingin mempelajari strategi manajemen stres dan work-life balance. Kemudian mengikuti komunitas atau program yang mendukung kesejahteraan pekerja. Kemudian mencari mentor atau support group untuk berbagai pengalaman dalam menghadapi tekanan kerja. Kemudian di sini ada skill yang dimiliki Agung Subroto, yaitu kemampuan mengatur waktu dan menetapkan prioritas dengan lebih baik. Kemudian mengelola stres melalui teknik mindfulness dan kebiasaan sehat. Kemudian membangun komunikasi yang lebih positif dengan rekan kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Dan yang terakhir ada touch savviness, menggunakan aplikasi produktif untuk mengatur waktu kerja dan istirahat. Kemudian memanfaatkan teknologi untuk bekerja lebih efisien tanpa overworking. Kemudian mengikuti forum online tentang kesejahteraan kerja dan pengembangan diri. Ya, lanjut. Kemudian di sini ada in order to, tujuan utama, membantu para profesional muda dalam mencapai keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, mengurangi stres, serta membangun lingkungan kerja yang lebih sehat dan suportif. Kemudian ada masalah yang dapat kami selesaikan dari produk kami, di antara lain ialah kesulitan dalam mengelola stres, kurangnya dukungan terhadap kesehatan mental di tempat kerja, serta tantangan dalam menetapkan batasan yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Untuk yang mengalami masalah ini adalah seorang profesional muda yang merasa kelelahan akibat beban kerja yang berlebihan, sulit menemukan waktu untuk diri sendiri dan mengalami tekanan dalam memenuhi ekspektasi karir tanpa mengorbankan kesejahteraan pribadi. Kemudian solusi yang dapat kami tawarkan adalah aplikasi pengingat cerdas untuk jadwal tidur, membangun kebiasaan sehat, serta forum yang berisi bagaimana cara mengelola stres yang baik dengan benar. Indikator keberhasilan produk kami dapat dilihat dari seorang profesional muda mulai merasa lebih bahagia dalam bekerja, kemudian memiliki keseimbangan yang lebih baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, dan kemudian yang terakhir mengurangi stres kerja serta dapat tetap produktif tanpa merasa terbebani. Sekian penjelasan dari saya. Kemudian dilanjut dengan yang lain. Nah, di sini akan dilanjutkan dengan user journey. User journey itu merupakan rangkaian skenario yang menggambarkan pengalaman yang telah dilalui oleh pengguna. Bisa dilanjutkan? Nah, di sini kita akan mulai dari Muhammad Saladin Hanafi. Hanafi menginginkan perubahan pada gaya hidup. Di sini dijelaskan bahwa Hanafi merupakan mahasiswa jurusan Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri di Telkom yang memiliki kekhawatiran tentang kesehatan tubuhnya dan saat ini sedang ingin memperbaiki pola makan dan tidur agar konsisten. Hanafi berekspektasi agar dapat menyesuaikan rekomendasi pola makan, tidur, dan aktivitas berdasarkan kondisi kesehatan serta preferensi pribadi. Notifikasi untuk mengingatkan Hanafi tentang jadwal tidur yang sehat, waktu makan, serta waktu istirahat agar tetap konsisten dalam menjalankan pola hidup sehat. Di minggu pertama, Hanafi menyadari bahwa pola makan dan tidur tidak sehat, merasa tidak puas dengan kondisi tubuh saat ini, serta sering mengalami kelelahan dan sulit fokus dalam aktivitas akademi. Ingin memperbaiki kebiasaan, tetapi belum tahu harus mulai dari mana. Lalu Hanafi melakukan explore selama 2 bulan, mencari informasi tentang pola makan dan tidur sehat melalui internet dan media sosial, membaca artikel tentang gaya hidup sehat, serta video tentang bagaimana cara untuk hidup sehat. Juga dalam explore, Hanafi masih merasa bingung dengan berbagai metode yang tersedia. Setelah itu, Hanafi melakukan compare selama 1 bulan, membandingkan metode seperti aplikasi pengingat tidur, meal planning, atau komunitas kesehatan, serta mempertimbangkan efektivitas metode dan kecocokan dengan gaya hidup mereka. Lalu Hanafi melakukan tes selama 1 bulan, yaitu menerapkan strategi yang dipilih seperti tidur lebih awal atau mengurangi makanan tidak sehat, menggunakan aplikasi atau tools untuk
membantu membangun kebiasaan, serta mengalami tantangan dalam konsistensi karena kesibukan akademik dan lingkungan yang kurang mendukung. Lalu Hanapi bernegosiasi dengan dirinya sendiri selama 3-4 minggu. Mengevaluasi apakah metode yang dipilih tadi itu efektif atau perlu disesuaikan, serta mencoba alternatif yang lebih fleksibel dan realistis untuk menjaga pola hidup sehat, serta mencari dukungan dari teman atau komunitas untuk meningkatkan motivasi. Itu merupakan user journey yang dimiliki oleh Hanafi. Bisa dilanjutkan untuk yang berikutnya. Di sini kita akan melihat user journey yang dimiliki Agung Subroto. Dia ingin mencapai kehidupan kerja yang sehat dan damai. Agung Subroto merupakan seorang pria kantoran yang berusia 30 tahunan yang ambisius dan ingin mencapai puncak karir. Ia bekerja sebagai manajer menengah di sebuah perusahaan besar dan bercita-cita mendapatkan posisi eksekutif dalam 5 tahun ke depan. Dia berekspektasi dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dan mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan dalam bekerja, serta membangun lingkungan kerja yang positif dan suportif, dan juga menjalani dengan lebih mindful dan produktif tanpa burnout. Agung Subroto melakukan consider selama 3 hari, menyadari pentingnya keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, mengidentifikasi faktor penyebab stres di tempat kerja, menyadari pentingnya keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi, serta mengikuti seminar atau membaca buku tentang well-being dan work-life balance. Lalu Agung Subroto di sini melakukan eksplor selama 1 minggu. Dia mempelajari cara bagaimana mengelola stres dan meningkatkan kesejahteraan dalam bekerja, serta mempelajari teknik-teknik untuk mengelola stres dan meningkatkan kesejahteraan kerja. Mendiskusikan dengan rekan kerja atau mentor tentang strategi kerja yang lebih sehat. Lalu dia melakukan compare selama 2 minggu, menyesuaikan cara kerja yang lingkungan yang lebih sehat dan produktif, serta menganalisis cara kerja perusahaan lain yang menerapkan work-life balance, serta meminta feedback dari rekan dan teman-temannya tentang gaya kerja yang lebih sehat. Setelah itu, Agung Subroto melakukan tes selama 1 minggu. Dia menerapkan strategi kerja yang lebih seimbang dan memperbaiki kebiasaan kerjanya, menunjukkan bahwa produktivitas bisa tetap tinggi tanpa mengorbankan kesejahteraan, serta berpartisipasi dalam aktivitas di luar pekerjaan untuk mengurangi stres. Setelah itu, beliau melakukan inovasi, mengembangkan kebiasaan kerja yang lebih sehat untuk jangka panjang, serta membangun personal branding melalui media sosial profesional. Juga melamar pekerjaan dengan lingkungan yang lebih mendukung kesejahteraan jika diperlukan. Setelah itu juga mengajukan perubahan kebijakan kerja jika memungkinkan, misalnya work from home atau jam kerja yang lebih fleksibel, agar mendukung kehidupan kerja yang lebih sehat. Sekian untuk user journey-nya, untuk user journey map-nya bisa dilanjutkan untuk hal yang berikutnya oleh rekan saya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram problem statement dari permasalahan-permasalahan yang sebelumnya sudah dibahas oleh teman-teman saya. Yang di, yang di mana di terdapat sebuah permasalahan, salah satunya ini ada seorang mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menjaga pola makan dan tidur yang sehat serta konsisten akibat aktivitas akademik yang padat dan juga kurangnya motivasi dalam menjalani kehidupan yang lebih sehat. Kemudian ada seorang pekerja yang mudah mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan kehidupan kehidupan dan pribadi akibat tekanan pekerjaan yang tinggi dan juga kurangnya waktu untuk diri sendiri serta mengalami pola hidup yang tidak sehat. Siapa sih yang mengalami permasalahan-permasalahan tersebut? Yang pertama kita membahas permasalahan tersebut dialami oleh seorang mahasiswa jurusan Sistem Informasi di Fakultas Rekayasa Industri Telkom University yang memiliki kekhawatiran terhadap kesehatan tubuhnya dan juga ingin memperbaiki pola makan dan tidur secara teratur. Kemudian ada pula seorang pekerja kantoran, khususnya manajer menengah seperti Bapak Agung Subroto yang bekerja di perusahaan besar dan memiliki jadwal kerja yang padat serta ekspektasi karir yang tinggi yakni sebagai eksekutif dalam pekerjaannya.
Kemudian ada where yang yakni masalah di mana masalah masalah tersebut terjadi. Masalah permasalahan-permasalahan tersebut terjadi di salah satunya di lingkungan kampus dan tempat tinggal mahasiswa, yang di mana jadwal akademik yang padat dan kurangnya dukungan lingkungan membuat mereka sulit untuk mengatur pola hidup sehat. Kemudian ada pula permasalahan tersebut juga sering kerap terjadi di lingkungan pekerjaan yang dimana lingkungan kerja yang memiliki tekanan tinggi, minimnya dukungan terhadap kesehatan mental, serta kurangnya fleksibilitas fleksibilitas dalam mengatur pola pekerjaannya. Kapan permasalahan itu sering muncul? Masalah ini sering muncul ketika mahasiswa mulai menyadari bahwa pola kehidupan mereka mulai tidak sehat, sering merasa kelelahan, sulit fokus dalam kegiatan akademik ataupun kegiatan non-akademik, serta mengalami tantangan dalam membangun kebiasaan sehat yang konsisten. Kemudian, masalah ini juga sering terjadi secara terus-menerus selama menjalani karir, terutama saat beban kerja yang meningkat, terjadi target bisnis yang harus dicapai, target bisnis yang harus dicapai, dan juga kesejahteraan pribadi yang mulai terabaikan. Kenapa permasalahan ini bisa dapat terjadi? Ya, yakni disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan strategi yang tepat dalam mengelola pola hidup sehat. Kemudian ada mahasiswa yang kesulitan mencari motivasi serta dukungan dalam menerapkan kebiasaan kebiasaan hidup sehat dan teratur. Ada juga aktivitas akademik yang padat sehingga menyebabkan mahasiswa sulit untuk membagi waktu untuk tidur dan juga waktu makan yang teratur. Lalu, lingkungan yang kurang mendukung dalam menerapkan pola hidup yang sehat. Dan juga ada juga seorang pekerja yang kerap kali menghadapi tekanan yang besar dan dalam memenuhi ekspektasi karirnya tanpa mengorbankan kesejahteraan pribadi. Namun, mereka kesulitan menemukan strategi yang efektif untuk mengolah stres, menjaga pola hidup sehat, dan juga mempertahankan keseimbangan kerja dan juga keseimbangan hidup. Nah, bagaimana permasalahan ini dapat terjadi? Bagaimana permasalahan ini dapat teratasi? Yakni dengan menggunakan aplikasi pengingat untuk tidur dan juga makan dengan lebih teratur, serta menerapkan strategi seperti meal planning dan juga mengurangi kebiasaan makan yang tidak sehat. Kemudian kedua, menggunakan dan mencoba berbagai alternatif metode yang fleksibel dan realistis dalam dari media sosial dan platform digital untuk mencari inspirasi serta informasi terkait bagaimana cara menjalankan pola hidup yang sehat. Kemudian yang ketiga, menggunakan platform yang menyediakan pelatihan manajemen stres, komunitas dan juga komunitas berbagi pengalaman, akses ke mentor yang mudah dalam keseimbangan kerja dan hidup, serta alat bantu dalam membangun kebiasaan kerja yang lebih sehat dan juga yang lebih fleksibel. Nah, sekian penjelasan saya mengenai problem statement dan sekian presentasi kami dari kelompok Laguna. Jika ada kesalahan kata dan juga informasi, mohon dimaafkan dan selamat siang. Terima kasih.